Selamat pagi teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya teman-teman bersaat teduh sejenak. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 14, menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Votum dan salam. Kebaktian pemuda ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan belajar dari tema yang berjudul Listening and Feeling. Melalui perenungan ini, kita diajak untuk selalu bijaksana dengan menghadapi permasalahan yang kita alami dan juga memiliki hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai pemuda Kristen. Untuk itu, kita akan mengangkat pujian dari lagu NKB 128, Ku Berserah Kepada Allahku. Dalam menjalani masa muda ini, kita seringkali berpaling dari Tuhan. Seringkali kita lupa untuk melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan di hidup kita. Saat ini, Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Bapa, kami mohon ampun, jikalau seringkali dalam hidup kami lalai dan tidak menaati perintah-Mu. Kami mohon ampun, jikalau seringkali dalam hidup kami tidak sabar,
dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8. Demikian bunyinya, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian Firman-Mu pelita bagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa agar kami bisa Tuhan pimpin, mendengarkan firman Tuhan dari dalam hati kami dan kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Pimpin hamba-Mu agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 kita akan segera baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Hari ini kita akan membahas mengenai hal menarik, yaitu adalah reasoning and feeling. Apa itu reasoning?
Reasoning adalah kemampuan manusia menalar, mengetahui sebuah alasan kenapa sesuatu hal bisa terjadi. Apa yang bisa dia talar dengan mempertimbangkan data yang ada, itulah proses reasoning yang ada. Termasuk ketika seorang manusia mampu mengeluarkan reason atau alasan penjelasan mengenai sesuatu hal. Sedangkan feeling adalah kemampuan seorang manusia untuk menalar atau merespon sebuah kondisi di hadapannya dengan emosi, dengan perasaannya, feeling. Nah, sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, ini kedua hal ini menarik. Tetapi saya mau cerita sedikit bahwa masalah yang ada itu terkait dengan reasoning. Kenapa? Reasoning terkait dengan kecerdasan seseorang. Reasoning berkait dengan IQ seseorang, ya. Nah, yang menarik adalah ada sebuah fakta bahwa smart people are not smart enough. Artinya orang-orang pintar yang ada di sekeliling kita rupanya tidak sepintar seharusnya. Maksudnya apa? Saya berikan contoh. Saya punya teman, sahabat, ataupun orang-orang di sekitar saya yang pintar. Saya tahu pintar sekali orangnya. Secara pelajaran, secara kognitif pintar. Tetapi yang jadi masalah, orang-orang di sekitarnya kok kayak nggak mau ya deket sama dia. Kok nggak enak kalau deket sama dia, kayaknya pemarah. Belum apa-apa udah marah. Tapi pintar orangnya. So, pada saat itu orang-orang pintar tidak menjadi pintar seperti seharusnya. Kalau lihat tayangan televisi, sekarang artis-artis rasanya banyak yang berpindah jalur ke YouTube channel. Nah, di YouTube channel mereka mulai memindahkan apa yang mereka lakukan di TV dipindahkan ke YouTube channel. Viewersnya banyak, tetapi ada istilah smart people are not smart enough. Maksudnya dalam hal ini adalah orang-orang yang pintar, brilian dalam hal acting, dalam hal dunia entertainment, memindahkan tayangannya ke YouTube channel, tetapi tidak menjadi tayangan yang bermakna. Tayangannya tetap tayangan hanya berupa mengikuti kegiatan seseorang seharian, dan tanpa ada manfaat edukasi di dalamnya, bahkan seringkali nilai-nilai kehidupan si artis yang diikuti ini justru menjadi sebuah contoh yang tidak baik. Maka di saat itulah kita bisa katakan bahwa orang-orang pintar yang ada tidak bertindak seharusnya. Nah, saya mau cerita. Albert Einstein itu orang pintar. Kita semua tahu. IQ-nya 150. Lalu bandingannya dengan kita ini. Kita yang average, IQ-nya ada di 110, 120 ya. Udah pintar tuh. 130 pintar banget. 130 jenius sudah. 150 itu Albert Einstein. Tetapi ada satu nama yang menarik perhatian saya adalah Chris Langen. Chris Langen IQ-nya 195. Bayangkan. Dan orang ini, Chris Langen ini ternyata sebagian besar hidupnya dia habiskan bekerja sebagai tukang pukul di sebuah bar minuman. Ironis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal Chris Langen yang IQ-nya 195, secara teori di atas kertas bisa melebihi Albert Einstein, bahkan bisa menghasilkan karya-karya Nobel yang banyak, tapi tidak. Smart people are not smart enough. Dalam kasus ini, Chris Langen, reasoning dia sudah tidak diragukan lagi. Kemampuan dia untuk mereason, menalar sesuatu itu tidak diragukan lagi. Tapi kenapa dia tidak bisa sukses seperti seharusnya? Nah, kita mau lihat. Tentu ada penjelasan di balik semua ini. Maka saya coba dekati penjelasan ini dari sebuah teori yang dikeluarkan oleh Paul MacLean, ya, Paul D. MacLean. Dia menggunakan teori bahwa otak itu dibagi menjadi 3 bagian. Dia sebut teorinya triune brain. Jadi dibagi jadi 3. Apa 3 bagian itu? Yang pertama adalah bagian otak reptil atau dia berikan nama lizard brain. Ya. Kemudian yang kedua adalah mammal brain atau otak bagian yang tengah, begitu ya. Lalu yang terakhir adalah otak manusia atau human brain. Inilah otak yang disebut dengan neocortex. Apa ciri khasnya? Apa kerjanya atau fungsi setiap bagian otak ini menurut Paul MacLean? Reptile brain tugasnya hanya satu, yaitu adalah menjaga tetap hidup. Artinya survival instinct. Maka dia hanya akan melakukan 2 tugas, yaitu fight or flight. Dilawan atau kabur untuk bisa tetap survive.
Jadi otak reptil memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menggerakkan seorang manusia bertahan, melawan ya, atau lari. Itu saja. Dan kekuatan itu akan menjadi sangat besar ketika kondisi yang ada semakin mendesak atau semakin genting. Lalu yang kedua adalah mammal brain. Nah, mammal brain itu menarik. Kenapa? Karena tugas dia mengelola feelings, emosi, perasaan. Dan ini menarik sekali. Rasa suka, rasa sedih, rasa senang, ya, putus cinta, lalu sedih. Nah, itu bagiannya si mammal brain. Saya lihat makanan kesukaan saya, ngerasa happy. Itu tugasnya mammal brain. Saya lihat diskon di mall, saya happy. Itu mammal brain. Jadi mammal brain tugas utamanya adalah mengelola feeling dan emosi. Apa yang menarik? Yang menarik adalah manusia seringkali memenuhi kebutuhan si mammal brain. Ya. Dan ini menarik sekali. Kenapa? Karena human brain ini yang paling pinter. Human brain atau neocortex tugasnya adalah berpikir, mengelola informasi yang ada, mempertimbangkan, memperhitungkan, mengenali bahasa, mengeluarkan bahasa, literasi, dan lain-lainnya. Ini bagian neocortex atau human brain. Maka kalau boleh saya umpamakan dengan manusia yang ukurannya besar, maka human brain adalah manusia yang ukurannya kecil, tapi pinternya banget. Tenaganya kecil, tapi pinternya pinter banget. Mammal brain adalah manusia yang ukurannya cukup besar, ya, tetapi kecerdasannya masih kalah dengan human brain. Tapi tenaganya besar. Jadi ini kalau macam-macam si human brain ya, dia bisa kalahkan dengan gampang karena tenaganya besar. Lalu reptilian brain atau lizard brain ini saya umpamakan orang dengan ukuran tubuh yang sangat besar, tenaganya besar banget, tapi kecerdasannya sangat-sangat minim. Ya, dibandingkan dengan si human brain, kecerdasan sangat besar, tetapi power atau energinya, tenaganya kecil. Nah, kalau dibandingkan, kalau sampai harus adu tenaga, reptile brain atau lizard brain ketemu dengan human brain, yang menang tentu reptile brain. Fight or flight, lari atau lawan. Itu tugasnya. Jadi dia akan kalah. Segala rasio, segala tugas untuk menalar, rasio reasoning di human brain akan kalah dengan reptil. Kalau si reptilnya ngomong, kalau kondisinya genting. Lalu apa yang terjadi lagi? Kalau dengan mammal brain. Mammal brain kalau dibandingkan dengan human brain, badannya lebih gede. Nah, jadi feeling tenaganya lebih gede dari human brain. Ya, itu sebabnya kenapa kalau orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, artinya emosinya menguasai dirinya. Dia nggak bisa kendaliin. Artinya dia hidup tidak dengan rasio, tidak dengan pertimbangan, tidak dengan reasoning, maka feeling yang berkuasa akan membuat seseorang hidupnya tidak terarah. Ya, emosi kemana-mana, semua ditanggapi dengan emosi. Biasanya hidupnya akan kacau karena tidak punya arah. Sebaliknya, orang-orang yang terlalu kuat human brain, dia pinter. Tapi cenderung nanti mengabaikan feeling. Biasa dia punya kelemahan hubungan dengan orang. Orang yang pinter banget, yang reasoningnya jago, hubungan dengan teman-temannya, dengan sosial itu lemah. Maka yang baik seperti apa? Kita harus tahu dulu cara kerja reason and feel. Ya, reasoning and feeling. Kalau saya tanya, jadi kesimpulannya apa dong? Reasoning, human brain, dengan feeling. Kesimpulannya apa? Siapa yang lebih kuat? Reasoning atau feeling? Jawabannya, kalau sampai harus diadu, feeling akan menang. Ya. Tetapi, kalau kita punya waktu yang cukup, kondisi tubuh yang sehat, yang tenang, tidak terburu-buru emosinya, human brain akan bisa menguasai medan perang. Begitu kurang lebih gambarannya. Oleh sebab itu saya akan tunjukkan sebuah quote yang disampaikan oleh Pascal. Pascal mengatakan apa? All of our reasoning ends in surrender to feeling. Semua reasoning kita, semua akal sehat kita akan berakhir ketika kita menyerah pada perasaan. Rupanya Pascal sudah mengetahui bahwa feeling, emosi atau si mammal brain ini lebih kuat powernya daripada human brain kalau tidak dilatih. Itu sebabnya Pascal sebagai salah satu
ilmuwan ternama di muka bumi ini, dia mengatakan bahwa kita tidak boleh surrender, tidak boleh menyerah dengan feeling. Maka reasoning harus berjalan. Gunakan nalar, gunakan rasio. Itulah yang ingin dikatakan oleh Pascal. Karena seringkali manusia dikendalikan oleh feelingnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita sudah semakin mengerucut pembicaraan kita. Bahwa feeling dan reason sebenarnya kalau sampai harus diadu, maka feeling bisa membajak reason. Ya, dibajak. Nah, kalau ditanya siapa yang bisa ngalahin feeling, itu tuh sebelahnya. Reptile brain. Dia bisa ngalahin feeling. Ya. Oleh sebab itu, Alkitab sudah mengatakan bahwa orang yang tidak bisa menekan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan dikendalikan oleh si iblis. Benar. Mengapa? Orang yang cinta akan uang, serakah. Kita bicara apa? Mammal brain. Ya, ketika orang yang jatuh dalam minuman yang memabukkan, ketagihan minuman, ketagihan obat-obatan terlarang, ketagihan pornografi, ketagihan ganja, ketagihan hal-hal yang negatif, bahkan ada orang yang ketagihan untuk disakiti, ya. Itu semua bertindak dari area mammal brain. Alkitab sudah katakan, ketika hawa nafsu menguasai kita, maka yang terjadi adalah kehancuran atau maut. Tetapi ketika kita izinkan human brain mengambil peran, ya, mengambil peran untuk mengendalikan, menimbang mana yang baik, mana yang buruk, kemudian dia pilih, maka rasio akan membantu kendaraan terarah. Nah, pertanyaan saya, coba apa buktinya kalau feeling itu dengan reasoning porsinya lebih gede feeling? Saya mau tunjukin satu hal. Ini saya punya gambar, punya ilustrasi, rata-rata ibu-ibu, rata-rata wanita, kalau lagi masak di dapur, ya, lagi tenang masak di dapur, tiba-tiba tikus lewat. Apa yang terjadi? Akan lompat, akan teriak sekeras-kerasnya, dan menjauhi tikus itu. Padahal tikusnya kecil. Manusianya lebih gede dari tikus. Apa yang terjadi? Feeling, ketakutan, rasa takut itu menguasai lebih besar daripada rasio. Padahal rasio mengatakan tikusnya kecil. Digebrak aja, tikusnya lari. Kitanya nggak apa-apa. Nah, rasio kalah oleh feeling pada saat ketakutan memuncak. Begitu juga tidak hanya ketakutan, tapi rasa senang yang berlebihan. Jadi kalau lewat mall, kita ngelihat barang yang kita suka, bukan yang kita butuh. Lagi diskon. Yang menguasai siapa? Feeling. Mammal brain. Di saat itu, human brain kita kalah. Reasoning kita kalah. Maka yang terjadi adalah hidup kita menjadi tidak seimbang. Ya, apalagi? Fobia. Banyak sekali fobia-fobia yang terjadi di sekitar kita. Saya berikan contohnya, kalau fobia takut terhadap petir namanya astrafobia. Kalau takut terhadap dogi namanya sinofobia. Kalau takut terhadap jarum suntik namanya trypanofobia. Ya. Lalu kalau takut terhadap ruang tertutup, klaustrofobia. Banyak lagi fobia-fobia lain. Pertanyaan saya, ketika fobia itu menyerang, ketakutan itu menyerang, apa yang kita lakukan? Berpikir rasional ataukah tidak rasional? Kita tahu jawabannya. Sudah tidak rasional ketika ketakutan, fobia itu menguasai kita. Jadi poin saya dalam segmen ini adalah feeling dan reasoning punya kekuatan yang berbeda. Tetapi reasoning punya kekuatan untuk mengendalikan dengan baik. Rasio memberikan ketenangan. Tetapi feeling memberikan sebuah rasa yang benar-benar bisa menguasai manusia. Sampai-sampai reasoningnya kalah. Lalu, kalau saya tanya balik, oke deh, kalau feeling tadi nggak bisa dikendalikan, ya begitu hasilnya. Kita harus bisa kendalikan supaya feeling dengan reasoning bisa seimbang. Oleh sebab itu saya tampilkan gambar berikutnya, yaitu adalah sebuah penemuan yang berguna. Penemuan yang pertama yang saya tunjukkan adalah sebuah hasil reasoning, sebuah hasil penelitian di mana manusia sudah bisa terbang menggunakan alat jet yang dipasang di tangan dan di kakinya. Nanti kalau jetnya ditembakkan ke tanah, nanti bisa mendorong posisi si manusia sehingga bisa terbang. Dan ini sudah banyak diuji coba dan banyak yang berhasil. Ya, kalau film kerennya sih Iron Man, gitu ya, Iron Man. Nah,
Ini merupakan salah satu bukti kalau kita bisa mengendalikan diri kita. Mengendalikan, atau istilahnya self-control ini dijalankan. Human brain-nya berjalan, sekaligus juga feeling-nya berjalan, maka yang terjadi kita bisa produktif, kita bisa berdampak buat orang-orang sekitar kita. Apalagi, Hyundai mengeluarkan sebuah alat berbentuk kapsul, lalu kalau dibuka, orangnya bisa masuk dan itu menjadi sebuah kendaraan bergerak mobile device untuk satu orang. Ya, dan bentuknya sangat menarik sekali. Inilah hasil kalau reasoning dan feeling bisa bersinergi baik. Ya, nah, yang saya mau tunjukkan selanjutnya menarik adalah ketika saya ketik di Google ada istilahnya unuseful invention, penemuan-penemuan yang tidak berguna. Saya temukan beberapa hal. Ini ada gambar-gambarnya bisa dilihat ya. Dan yang menarik adalah satu gambar yang terakhir ini, yang warna kuning. Ini saya lihat ya. Nanti bayangkan sepatu hak wanita. Lalu di tip toe-nya atau di ujung jempolnya itu diberikan payung. Tujuannya supaya nggak kehujanan atau nggak kepanasan. Jadi kalau kita jalan sambil ada payung di atasnya begitu, tentu bentuknya jadi aneh dan jalannya jadi aneh sekali. Ya, estetikanya juga tidak bagus. Tetapi penemuan ini dirilis dan akhirnya orang-orang nggak mau pakai. Apa yang terjadi? Reasoning dengan feelingnya nggak jalan, nggak seimbang. Ya, jadi reasoning bagus ya bagus hasilnya. Tapi kalau reasoning dan feelingnya nggak matching, nggak bisa berdampak. Jadi kita nggak tahu kebutuhan sosial, nggak tahu hasil reasoning kita apakah akan diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Maka penting sekali kita tahu reasoning jalan, feeling juga jalan. Ya, oke. Kalau reasoning sudah bisa jalan, feeling sudah bisa jalan, apakah itu berarti kita akan mencapai kebahagiaan dalam hidup? Apakah kita akan mencapai kesuksesan dalam hidup? Saya mau katakan sesuatu. Bagi orang Kristen, tidak bisa hidup hanya bergantung pada reason atau akal rasio, budi kita, akal budi. Hidup tidak bisa bergantung hanya kepada feeling saja. Karena sudah terbukti banyak kasus, ketika feeling menguasai, rasio tidak digunakan, hasilnya tidak terduga. Maka yang terjadi, apa yang bisa merekatkan atau menempelkan reasoning serta feeling pada porsi yang pas? Jawabannya adalah kita membutuhkan tujuan dalam hidup. We need purpose. Purpose adalah sebuah hal yang sangat powerful dan bisa menyatukan yang namanya reasoning, akal budi, dengan feeling, perasaan. Apa sih purpose atau tujuan yang kita bisa jalankan? Saya mau kutip dulu sebuah perkataan dari Viktor Frankl. Saya bacakan. Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. Hidup tidak pernah jadi susah hanya karena disebabkan oleh keadaan. Tetapi hidup justru akan menjadi susah kalau kita tidak memiliki makna dan tujuan dalam hidup. Artinya apa? Jadi hidup kita itu susah bukan karena kita kondisinya susah, bukan karena ada pandemi, bukan. Tetapi karena kita tidak punya makna dan kita tidak punya tujuan. Pandemi corona ya membuat banyak perusahaan kolaps, tapi ingat ada perusahaan dan bidang pekerjaan lain yang terbuka. Ya, di satu sisi manufaktur, fashion, pertokoan, perbelanjaan itu tutup. Tetapi di sisi lain yang namanya pertokoan digital, virtual, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee itu laku keras. Jadi ketika di sini tidak ada lapangan pekerjaan, di sebelah sana lapangan pekerjaan terbuka. Sehingga apa yang dikatakan oleh quote ini benar sekali. Bahwa yang membuat hidup kita tidak bisa bahagia, menjadi tidak bisa dinikmati, bukan karena kondisinya. Tapi karena hidup saya, hidup Anda, tidak punya makna dan tujuan. Oleh sebab itu, Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita sekali lagi untuk tujuan hidup kita. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, oleh reasoning dan feeling kamu. Sehingga kamu dapat
membedakan manakah kehendak Allah. Saya ulangi lagi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kamu artinya, that is your purpose. Itu tujuannya. Sehingga kita bisa begitu. Sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sebenarnya purpose kita sudah jelas. Kita diminta untuk mengetahui kehendak Allah dan memperolehnya, menjalankannya, melakukannya. Tapi tujuan kita hidup sekarang ini apa? Pertanyaan saya. Mau backpacker kemana-mana sebanyak-banyaknya kah? Mau dapat uang sebanyak-banyaknya kah? Mau dapat nilai setinggi-tingginya kah? Apakah itu semua untuk Tuhan? Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Seperti Roma 12 ayat 2 katakan. Kalau bukan, maka kita tidak memiliki meaning and purpose dalam hidup kita. Kita tidak punya makna dan tujuan dalam hidup kita. Akan sia-sia hidup kita. Kalau memang popularitas bisa membuat orang bahagia, mengapa banyak sekali artis yang bunuh diri ketika dia populer? Ketika uang bisa membuat seseorang bahagia, mengapa banyak sekali YouTuber-YouTuber yang followernya sudah berjuta-juta, uangnya sudah banyak, justru di saat itu dia mengalami kekosongan dan bunuh diri. Makna dan tujuan hidupmu haruslah berpusat pada Allah. Godly life. Kehidupan yang berpusat pada Allah. Kehidupan yang memiliki penggerak, yaitu Allah. Godly life memiliki 3 karakter. Saya akan sebutkan 3-tiganya. Ketika hidup kita berpusat pada Tuhan, maka yang pertama adalah dimulai dari Tuhan. Yang kedua, bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir barulah kita bisa bicara berpusat pada Tuhan. Sekali lagi, hidup godly life adalah hidup yang berpusat pada Tuhan. Langkah pertama adalah dimulai dari Tuhan. Katakan, aku percaya kepadamu Allah Bapa, Yesus. Lalu bersama dengan Tuhan, ketika engkau mengalami kesulitan, berdoa kepada Yesus. Bukannya marah-marah ke orang-orang di sekitar. Bukannya emosi. Saya pun merasakan ketika saya sedang emosi, saya sedang marah, kesel. Lalu ngomel-ngomel, istri saya ingetin. Jangan marah-marah. Lalu pertanyaan kedua, udah doa belum? Kenapa? Karena setelah berdoa, saya kembali menemukan makna dan tujuan hidup saya. Everything to God. Everything towards God. Menuju kepada Allah. Kehidupan kita, semuanya berpusat kepada Allah. Kenapa? Karena tujuan hidup kita, purpose hidup kita, ada di dalam Allah. Marilah saya mengajak kita semua untuk mulai memikirkan, bagi yang masih sekolah, untuk apa engkau mencari nilai setinggi-tingginya? Untuk siapa? Kembalikan itu pada Tuhan. Ketika engkau berhasil memperoleh nilai yang baik, tunjukkan pada orang-orang bahwa engkau adalah anak Tuhan yang taat, sehingga orang melihat bahwa Yesus sungguh berkuasa dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, ketika kita mencari uang sebanyak-banyaknya, apakah untuk menyenangkan atasan, memperoleh pengakuan, mencari gaji yang lebih besar, ataukah kita mau berdampak untuk orang-orang sekitar kita sehingga orang-orang sekitar kita melihat kebaikan kita datang dari Yesus. Biarkan Yesus hidup dalam kehidupan kita. Melalui apa yang kita lakukan, karena tujuan hidup kita, makna hidup kita di dalam Tuhan. Reasoning dan feeling menjadi sebuah kesatuan yang saling mengisi karena diikat oleh tujuan hidup di dalam Allah. Marilah kita hidup dengan mengabdikan hidup kita untuk mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang sempurna. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dan mengucapkan hormat iman Rasul demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang kuasa.
kuasa, paling langit dan bumi. Pada Yesus Kristus dan tunggal yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan kerajaan Tuhan. Pada yang hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, di sebelah malam dan sana yang akan mati melalui hidup dan aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, dan dosa, kita orang mati dan hidup dan kekal. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota pemuda yang berulang tahun pada tanggal 12 Oktober hingga 18 Oktober. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat selalu dan panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita sampaikan doa kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa karena kami adalah anak Tuhan dan Engkau adalah Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami memiliki tujuan hidup yang kuat dan reasoning serta feeling yang mereka miliki seimbang dalam hidupnya. Bapa di surga, berkati mereka dalam sekolah, di mana mereka masih berjuang untuk mendapatkan nilai yang baik, belajar dengan keras. Berikan mereka kekuatan hati, dan biarkan orang-orang di sekitarnya melihat bahwa Yesus sungguh menolong dan hadir dalam hidup anak-anak Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk yang mencari pekerjaan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari nafkah di tempat yang baru, ataupun tempat yang sekarang berada, mungkin sedang bergumul dengan keuangannya akibat efek pandemi. Kiranya Engkau berkati anak-anak Tuhan di tempat ini agar terus bisa memberikan yang terbaik. Kejujuran, kualitas kerja yang baik. Biarlah nama Yesus saja yang dimuliakan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Bapak, kami berdoa untuk keluarga kami. Biarlah Engkau berikan mereka sukacita, mereka diberi kesehatan sehingga kami saling bisa menikmati relasi satu dengan yang lain. Kami saling mengasihi, saling memaafkan, dan saling mengerti. Tuhan, terakhir kami mau berdoa untuk gereja dan negara. Berikan gereja kami sebuah hati yang rindu untuk terus bersekutu, agar tidak peduli kondisinya apapun, tetapi kami memiliki makna, kami memiliki tujuan hidup, yaitu adalah memuliakan Tuhan. Sehingga apapun kondisinya, tidak akan menjadi halangan untuk kami. Berkati anak-anak-Mu di gereja GKI Pastir ini, agar semua yang mereka rencanakan Tuhan berkati, dan Tuhan mampukan melalui bimbingan Roh Kudus. Kami berdoa untuk negara kami, kondisi negara kami, yang masih sering digoyang oleh isu-isu panas, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Izinkan agar Tuhan melindungi negara Indonesia selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua dalam kedamaian di negara ini. Bapa, kami serahkan semua hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan 2 Korintus 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari KJ 292 Tabung Gembala. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa buat semua kesehatan, kekuatan, serta berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan oleh hamba-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita telah belajar bersama bagaimana kita dapat hidup dengan bijaksana dan berhikmat dalam menjalani keseharian kita sebagai pemuda yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menjalaninya dan mengangkat pujian dari lagu Tuhan Punya Rencana. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sesaat lagi kita akan kembali pada kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Teman-teman boleh duduk dan bersatu di sejenak. Ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di kebaktian pemuda selanjutnya. Selamat hari Minggu dan